مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الصابرين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, Saudara, Ikhwan, Akhwat Fillah, temanya agak sensitif, khilafah ya. Ini yang genit Ustadz Alnof itu ya. Itu yang nyariin judul beliau tuh. Al-khilafah ya. Fi nazarati sunnah an-nabawiyah. Kira-kira begitu. Khilafah menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke sunnah, kita coba lihat di dalam Al-Quran. Karena hari ini khilafah itu dibahas oleh orang-orang pergerakan, baik pergerakan anak muda ataupun yang sudah tua, baik gerakan-gerakan tradisional ataupun modern, semuanya menginginkan khilafah. Namun beda-beda penerjemahan. Khilafah Hizbut Tahrir sudah beda konsepnya dengan khilafah Ikhwanul Muslimin. Khilafah Jamaah Tabligh sudah beda konsepnya dengan HT, Hizbut Tahrir. Lalu khilafah yang mana yang kita bahas ini? Nah, kita coba lihat. Kita kembali ke sunnah Nabi, kita kembali ke Al-Quran. Kata khilafah itu dari kata khalafa, yakhlufu. Bisa khalafan atau khilafatan ya. Artinya adalah pergantian. Jadi khalifah berarti pengganti ya. Maka kalau disebut khalifah artinya orang yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Jadi kalau disebut khalifah, contohnya Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar Khalifatur Rasul, cuma Abu Bakar As-Siddiq, enggak ada yang lain. Apa arti Khalifatur Rasul? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau baru bergelar Amirul Mukminin. Amir, pemimpin mukminin, orang beriman. Jadi yang dapat gelar Khalifatul Rasul cuma Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih, ada di Sunan Tirmizi, juga ada semaknanya dalam Sahih Bukhari, tapi yang kita pakai sekarang yang Sunan Tirmizi dan Musnad Ahmad. Imam Tirmizi mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Al-khilafatu min ba'di salasuna sanah summa yakunu mulkan. Kekhalifahan setelahku, maksudnya kekhalifahan yang mengikuti sunnahku. Ini yang disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Itu berapa tahun? Salasuna sanah, 30 tahun. Itu Nabi sudah kabari. Oleh karena itu, kita hitung dari zaman Abu Bakar sampai ke Khalifah Ali, dan jumlahnya emang 30 tahun ya. Jumlahnya 30 tahun. Ini yang disebut tanabbu. Apa arti tanabbu? Ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yakunu mulkan. Lalu kembali kepada sistem mulk. Apa arti mulk? Bukan kembali juga, berubah menjadi mulk, kerajaan. Orang Arab tidak mengenal sistem kerajaan.
Sistem kerajaan diadopsi dari Romawi dan Persia. Berarti kerajaan itu tidaklah sebenar-benarnya disebut kekhalifahan. Maka Bapak Saudara makan Allah, ikhwan akhwat fillah, yang disebut kekhalifahan itu berhenti di Ali bin Abi Thalib. Jadi khilafah Bani Abbasiyah, kalau khilafah Bani Umayyah sebelumnya, dan khilafah Turki Utsmani itu bukanlah khilafah yang Nabi maksud. Jadi kalau orang mengatakan ayo kita kembali ke masa kejayaan Turki Utsmani, saya katakan tidak, bukan khilafah itu yang kita mau. Khilafah Turki Utsmani itu monarki, dari ayah turun ke anak atau turun ke putra mahkota. Putra mahkota bisa saudaranya, bisa ponakannya, bisa pamannya. Arti monarki itu kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga. Jadi itu tidak Islami. Namun, apakah ada pemerintahan Islami? Di Quran itu pemerintahan Islami cuma satu, ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah engkau, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Oke, itu di hadis. Sekarang kita rujuk kepada Al-Quran yang lebih otentik. Di Quran kalimat khalifah muncul 2 kali. Berapa kali? Antum cek sendiri ya. Khalifah muncul 2 kali. Yang paling dihafal orang, Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah ja'il, menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa arti khalifah tadi? Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk. Apakah itu makhluk bernama malaikat, jin, atau hewan, kita tidak tahu. Sampai dulu guru saya Maulana Hasan Basri Jalil, gelarnya Datuk Sati, itu di Piladang Payakumbuh, itu canggih sekali cara berpikirnya. Kami belum berani ngomong begitu, beliau sudah ngomong, jangan-jangan ikan lebih tua daripada Adam. Wah, kita kaget juga. Kalau muncul sekarang mungkin disebut liberal kali. Tapi pas kita baca kitabnya, emang ada. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, itu sudah ada ikan, sudah ada ayam, sudah ada monyet. Jadi jangan-jangan Darwin itu yang dia ambil fosilnya, si monyet-monyet itu, kera-kera itu, dia kira itu Nabi, dia kira itu manusia, ya. Itu muncul 2 kali. Yang paling jelas dan paling relevan dengan kita itu kalimat yang kedua di surat Shad. Silakan dicari, ya Dawud, wahai wa Dawud, inni ja'iluka inna ja'alna, hafal nggak Ustaz? Ya. Fil ardi khalifatan, ya. Silakan kalau salah dibenerin para hufaz, ya. Shad, ya, kita belum takrir dulu nih. Kami menjadikan engkau di bumi khalifatan. Lalu ada sifatnya di situ, agar berhukum bil haqqi, dengan cara yang hak dan tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi ciri-ciri kekhalifahan itu ada di surat Shad. Cirinya 2 aja. Al-hukmu bil haq, yang kedua adamu ittiba'il hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka Ibnu Khaldun menulis kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun merumuskan beda khilafah dengan sani khilafah adalah al-hukmu bisyariah, berhukum dengan hukum syariah. Itu yang disebut dengan al-haq, dan menjauhi hawa nafsu. Masalahnya, apakah di zaman Bani Umayyah berhukum dengan hukum Al-Quran? Hukum al-haq? Enggak semua. Oleh karena itu dalam Musnad Ahmad itu ada hadis yang panjang, setelah khilafah ala minhajin nubuwah itu berubah menjadi mulk, ya. Khilafah yang mulkun, ya. Pemerintahan adon itu yang masih menggigit, masih berusaha menggigit, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah meskipun lepas-lepas. Namun kemudian
berubah menjadi jabbaran. Apakah kita di zaman jabbaran? Ya, insya Allah ini penghujungnya. Penghujung mulkan jabbaran periode ketiga adalah habisnya sistem demokrasi. Coba lihat, ya, udah habis belum sistem demokrasi? Ya, sistem demokrasi. Ya, tadi kita salah sebut kali ya. Habisnya sistem monarki. Habisnya sistem, karena monarki itu yang Nabi katakan, summa yakunu mulkan. Lalu setelah khilafah terjadilah menjadi mulkan, monarki, kerajaan turun dari ayah ke anak atau dari raja ke putra mahkota. Oleh karena itu, saya mau ngajak kita berpikir serius. Imam Mahdi itu kata Nabi siapa? Ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan mengembalikan minhaj nubuwah. Nabi Muhammad itu menurunkan kekhalifahan dari dirinya ke keluarga atau bukan? Abu Bakar keluarga Nabi bukan? Bukan. Mirip demokrasi enggak? Coba cek. Demokrasi siapa bisa jadi siapa? Mirip enggak? Maka jangan-jangan khilafah masa depan itu sistemnya demokrasi. Karena khilafah pernah menjadi sistem monarki, yang belum pernah sistem demokrasi. Jadi, saudara yang melakukan Allah, kita selama ini mengira, oh demokrasi dari Yunani. Monarki juga dari Romawi. Sistem Turki Utsmani itu dari Romawi. Sistem yang ada di Bani Umayyah dan Abbasiyah itu sistem Yunani dan Persia. Diadopsi oleh pemerintahan-pemerintahan di zaman itu. Itu yang kita sebut khilafah. Maka tanda khilafah jabbaron itu akan berakhir. Jabbaron artinya apa? Jabbar, jabrun. Apa arti jabrun? Orang yang memerintah sesuka hatinya, merubah sesuka dirinya. Maka jangan-jangan ini adalah akhirnya. Sekarang yang masih menggunakan sistem monarki berapa negara? Saudi, ya, yang gak ada perdana menterinya. Kalau ada kerajaan udah pakai perdana menteri, itu sudah berakhir monarkinya, walaupun masih ada raja simbolis. Mana? Yang murni rajanya plus kepala negara plus kepala pemerintahan. Saudi nggak ada pemerintahan seperti kita, nggak ada partai, nggak ada nyalon, nggak ada, ya. Siapa lagi? Yordan ada perdana menteri nggak? Coba cek lagi. Karena seorang ulama dari Turki, Syekh Nazim almarhum, mengatakan sekarang yang zuriat Rasulullah jadi pemimpin adalah pemimpin Yordan, karena keturunan Bani Hashim juga. Wallahu alam, ya, kita nggak tahu, ya, cek lagi deh. Maka Allah telah kasih kesempatan orang-orang Yordan itu menguasai Al-Quds. Jadi sekarang Masjid Al-Quds itu bukan dikuasai Palestina, enggak juga Israel, tapi takmir masjidnya Al-Quds itu adalah orang Yordan, karena Israel sama Palestina berebut. Muncullah kemudian yang ketiga, yaitu Yordan. Silakan dicek sejarahnya. Ini setelah kami meneliti bab-bab khilafah bertahun-tahun, semenjak kami memulai kajian-kajian khilafah dan mengikuti pergerakan-pergerakan itu semenjak masih remaja, ya. Sekarang masih remaja nggak nih Ustaz mukanya? Gimana Ustaz? Perasaan masih remaja, tapi pasti di umur udah tua juga, bercermin udah banyak uban juga, ya. Maka euforia yang kami dulu baca itu sekarang ada di adik-adik remaja. Dulu buku-buku tentang umur umat 1500 tahun itu saya khatam sudah, ya. Ternyata pas belajar hadis banyak hadis itu dhaif. Tapi bikin semangat emang.
Dulu belum ada YouTube, ya. Akhirnya kita baca buku berjam-jam, diulang lagi sampai 5 kali khatam, hafal isi bukunya. Sampai-sampai saya buat liko-liko, halakoh-halakoh sekedar untuk menceritakan Imam Mahdi, kehancuran ini, kehancuran itu. Tapi lama-lama mikir, saya pantaskah menjadi tentara Al-Mahdi? Antum udah pantas belum? Ya. Jadi nggak usah galau masalah kemunculan Al-Mahdi dan Dajjal. Pantaskan diri jadi pengikut Al-Mahdi. Ciri-ciri Al-Mahdi, Al-Mahdi artinya imam yang dapat hidayah, bukan imam yang dapat hoax. Ngomong Imam Mahdi, berita hoax dengan berita tidak hoax udah nggak bisa bedain, apalagi hadis palsu sama hadis sahih. Maka ciri-ciri pengikut Mahdi itu mereka tidak mungkin terjebak hoax. Hoax itu arti lainnya adalah dajjalun. Orang yang banyak hoaxnya disebut dajjalun. Maka Dajjal itu adalah raja hoax. Hati-hati. Dajjal artinya apa? Raja hoax, bukan Ahok. Itu udah lewat masanya, ya. Jadi percaya atau tidak, ketika awal hancurnya Turki Utsmani, itu tuh dibuat multaqo, konferensi ulama sedunia. Salah satunya ayah Buya Hamka dikirim ke sana bersama temannya Syekh Abdullah Ahmad. Dikirim ke sana, ke Mesir. Di Mesir, kok nggak di Turki Utsmani? Karena Turki Utsmani sudah dihancurkan oleh Kemal. Yang oleh ulama-ulama sebagian bukan disebut Kemal, Atatürk. Atatürk artinya bapak Turki. Tapi bagi ulama yang anti Kemal, karena Kemal ini pluralis, liberalis, itu disebut sebagai aduwwut Turk, musuh dari Turki. Wallahu alam, ya. Tapi kita lihat memang iya, sekuler sekali, sampai pernah azan diganti pakai bahasa Turki. Orang Turki dulu nulisnya pakai Arab, khotnya Arab. Sekarang semuanya pakai bahasa teks Latin, ya. Ketika runtuh 1924 Turki Utsmani, di tahun berikutnya dibuatlah konferensi di Kairo. Waktu itu Sa'alnov, Ustadz Hanafi dan Ustadz Rizki, ya, Kofur, ya, itu belum ke sana. Itu belum ke sana, ya, belum lahir juga, ya. Muncullah Syekh Azhar menceritakan tentang konsepsi-konsepsi kewajiban harus bangun khilafah pakai mazhab fikih ABCD. Orang kita ini, khususnya orang-orang Melayu di Sumatera, orang-orang Minang, orang-orang Melayu, orang Jambi, bahkan orang Bugis, itu biasa debat guru jadi biasa. Beda sama orang Jawa yang adabnya mungkin sedikit lebih halus. Orang kita justru itu yang disebut beradab. Bener gak? Yang bisa debat guru itu disebut beradab gitu. Kalau di Jawa yang gak debat guru disebut beradab, udah beda standar. Maka kalau ke Jawa jangan pakai adat Sumatera, ya. Kalau begitu juga sebaliknya. Syekh Abdul Karim Amrullah, Walid Buya Hamka, orang tua Buya Hamka, langsung angkat tangan, afwan ya Syekh, ente dari tadi ceramain kita sudah tahu semua apa yang ente jelasin. Kaget semua orang Arab. Ulama-ulama Arab gak ada yang berani mengkritisi Syekh Al-Azhar lagi ngomong. Akhirnya apa kata beliau? Udahlah, gak usah bahas ikhtilaf fikih lagi. Sekarang langkah konkretnya apa? Mau bikin apa multaqo ini? Mau membiarkan khilafah tidak berdiri? Mau lanjut saja ke daulah-daulah Islamiyah saja? Jadi pecahan dari khilafah itu cukup negara-negara, nation state, negara-negara bangsa, bukan negara khilafah. Akhirnya mereka debat lagi, nggak selesai lagi. Multaqo, konferensi internasional itu tidak membuahkan apapun, tapi yang pasti mereka sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat bangun khilafah, ataupun mereka sedang bingung, kita mau buat khilafah kayak gimana? Kenapa? Yang ikut konferensi cuma ulama, umaroknya nggak ada. Walhasil konferensinya seperti asap, nggak ada hasilnya. Tapi karena beliau berdebat, diundang oleh ke Al-Azhar, lalu diminta presentasi, ternyata Syekh Abdul Karim ini lama ngaji di Mekah dan pernah ngajar di Mekah. Murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan murid juga Syekh Bakri Syata. Walhasil fasih Arabnya luar biasa, karyanya juga bagus.
didaulatlah saat itu, dikasih doktor honoris causa dari Al-Azhar, doktor pertama. Ketika beliau pulang, beliau tidak pernah menyuarakan ayo bangun khilafah seperti khilafah Turki Utsmani. Nggak bisa lagi sudah. Lalu gimana? Kita lanjutkan negara ini dengan negara yang islami. Maka mereka berjuang. Anaknya Buya Syekh Abdul Karim yang namanya Hamka berjuang di Masyumi. Masyumi, sebelum Masyumi partai itu adalah tim musyawarah besar ya umat Islam sebelum ada Istiqlal Indonesia, sebelum ada Indonesia merdeka, itu sudah ada majelis tinggi disebut Masyumi juga. Namun setelah merdeka baru disebut partai Masyumi. Ketika Piagam Jakarta berapa orang muslimnya? 8 muslim, 1 non muslim. Di situ ada anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Di situ ada ulama-ulama besar. Dan semua mereka menerima yang tadinya Piagam Jakarta itu kewajiban menjalankan syariat Islam, bagi pemeluk-pemeluknya dirubah yang lebih umum dan lebih ikhlas, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diganti seperti itu? Karena kalau tidak diganti, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam itu terbagi kepada ada mazhab fikih, ada mazhab akidah, ada mazhab tasawuf. Di fikih ada 4 mazhab. Nanti bisa bingung, bisa perang lagi. Pakai mazhab apa di Indonesia? Maka dibuat lebih umum, ketuhanan yang Maha Esa. Maka Bapak saudarakan Allah, kita sebagai orang Islam perlu menyadari sejarah ini. Ini sejarah. Kita tanya guru-guru kita, ternyata mereka mengatakan hazihi hadiyatuna li ummah al-Indonesia, li ra'iyah Indonesia. Ini adalah hadiah guru-guru kita, orang-orang ulama-ulama besar untuk orang Indonesia. Diganti kalimat pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sama nggak dengan Qul Huwallahu Ahad? Mirip? Sama nggak? Sama sebenarnya. Cuma nanti, nah itulah diperdebatkan penafsirannya. Bapak saudara Allah, kembali kepada khilafah. Jadi kehancuran khilafah yang Jabbaron tahun berapa? 1924. Tapi kemudian bertahan monarki-monarki itu dalam negara-negara monarki. Itulah cara Allah sekarang menjaga Mekah. Mekah itu monarki nggak? Ya, pusatnya di mana? Monarkinya mereka. Riyadh. Ya, sistemnya sudah sistem monarki. Dari ayah siapa sekarang? Salman, dia sudah angkat putra mahkota siapa? Muhammad Salman. Dulu dipuja-puja, cuma karena beda sama pergerakan Islam yang ono, kemudian dihujat-hujat Muhammad bin Salman. Hati-hati, belum tentu dia seperti yang kita bayangkan. Jadi orang-orang yang kita puji hari ini belum tentu terpuji, orang-orang yang kita caci esok hari belum tentu mereka tercelah, belum tentu. Maka saya paling susah menerima kabar berita. Susah sekali percaya. Jangankan itu, hadis pun kalau belum saya teliti saya nggak percaya. Apalagi kabar burung. Bapak sallallahu alaihi fillah. Jadi ketika Nabi mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sana, kekhalifahan setelahku cuma 30 tahun. Itu kabar gembiranya. Tapi kabar kurang gembiranya apa? Setelah itu kembali menjadi monarki. Monarki ini dibagi 2 dalam hadis Imam Ahmad. Monarki yang masih megang syariat, yang kedua monarki yang jabbaron, otoriter. Dan zaman itu sekarang sudah mulai berkurang. Bapak Ibu yang makan Allah, meskipun saya tidak nyoblos presiden yang baru dilantik ini, karena saya nggak ada urusan sama dia, ya. Tapi saya kemana-mana ceramah nggak pernah ditangkap. Artinya, siapapun presiden di Indonesia itu sudah nggak otoriter amat. Maka Indonesia sudah siap untuk menyambut Imam Mahdi. Itu maksudnya. Tapi negeri-negeri yang masih monarki itu belum siap. Maka nanti ciri-ciri Imam Mahdi akan datang
negara-negara Islam di dunia akan hilang semua monarkinya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah yang tidak monarki lagi. Tapi sayang sekali, ini kabar kurang sedapnya. Itu cuma 7 sanawat, itu cuma 7 tahun. Jadi Imam Mahdi nanti berkuasa cuma 7 tahun. Itu sedihnya. Namun jangan sedih dulu ya. Antum sampai ke zaman itu juga belum tentu ya. Jangan sedih dulu lah ya. Dan hadis-hadis ini rata-rata hasan. Namun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa tanggal berapa, tahun berapa. Oleh karena itu, semua hadis yang mengatakan tahun 1441, 1000 berapa, itu semua hadisnya dhaif, palsu. Nggak ada. Ya, kita nggak usah percaya itu. Nah ini yang harus ditegaskan. Ya, maka nggak usah galau masalah Imam Mahdi. Kembali ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan apa tadi? Kekhalifahan setelahku 30 tahun. Kita cek. Sistem kekhalifahan di zaman Nabi, bukan di zaman Nabi, di zaman khalifah yang 30 tahun itu apa saja? Kita cek. Abu Bakar As-Siddiq dipilih langsung bukan? Dipilih langsung bukan? Dipilih langsung. Itu adalah demokrasi pertama dalam Islam. Lebih demokratis daripada Yunani. Maka jika sekarang kita milih langsung, kita bukanlah meniru orang-orang Yunani. Kita sedang menghidupkan kembali kejayaan politik di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Milih langsung. Milih langsung. Dengan teknologi sekarang itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dulu langsung aja, langsung. Aku baiat engkau wahai Abu Bakar, langsung semuanya. Dan itu lebih dahsyat daripada nyoblos. Karena nyoblos masih bisa curang katanya ya. Wallahu alam. Karena sudah disidang, oke lah. Kalau sudah disidang, kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kalau mereka emang bohong, Allah hisab. Kalau enggak, kita korban hoax. Antum yang mana? Nah, maka ya sudah, kita move on aja ya. Kita tinggalkan persoalan itu. Abu Bakar wafat, Umar dipilih. Sistem pemerintahan untuk pemilihannya apa? Sistem pemilihannya. Abu Bakar wafat, apa kata Abu Bakar? Kalau aku meninggal, maka Umar yang naik. Itu sistem apaan tuh? Ada nggak di monarki? Nggak ada. Ada nggak di demokrasi? Nggak ada. Ini namanya wasiat. Wasiat. Kalau monarki pakai putra mahkota, nggak pakai wasiat. Oke? Itu udah 2 sistem. Udah 2 sistem khilafah. Apakah mereka ahli bid'ah? Enggak. Nabi enggak pernah ajarkan, dan ini amrun maftuh, ini perkara terbuka. Yang ketiga, Umar sebelum wafat, beliau sudah kumpulkan orang-orang Arab sekitar Mekah Madinah yang kemudian dipilih perwakilannya. Ada perwakilannya Abdurrahman bin Auf, ada Talha, Zubair, ada Ali, ada Utsman. Ya, disebut dengan tim formatur atau ahlul hil wal aqd. Wal aqd atau al aqd, Ustaz. Wal aqd ya. Al-hil wal-aqd, yang bisa nurunin sama mengakadkannya. Kita sebut hari ini MPR. MPR itu mereka perwakilan masyarakat yang punya hak mengangkat dan menurunkan. Persis sama. Tapi ternyata sistem itu juga sudah pernah ada di Yunani. Pertanyaannya, apakah Umar adopsi? Kita nggak tahu. Umar adopsi atau tidak, kita nggak tahu. Setelah Umar wafat, maka orang-orang perwakilan ini mundur semua kecuali Ali dan Utsman. Abdurrahman bin Auf mundur, Talha mundur, Zubair mundur, mengatakan apa? Kami tidak berhak, kami masih muda dibandingkan Anda, walaupun mereka sudah tua. Waktu itu Utsman umurnya 70 tahun, Ali masih muda. Ya. Hasilnya Ali pun kemudian menghormati yang tua. Siapa? Utsman, karena Utsman pernah menikahi 2 putri Nabi, sedangkan Ali hanya menikahi 1 putri Nabi. Jadi lebih mulia mana tuh? Wallahu alam. Nanti debat lagi ya.
Akhirnya Utsman jadi khalifah. Inilah mulai fitnah pertama dalam Islam. Ketika Utsman memerintah, Utsman ini kan orangnya lembut dan banyak inovasi. Inovasi kita sebut bid'ah. Tapi bid'ah kan kita sudah bahas, tidak semua bid'ah itu sesat. Dia buat azan 2 kali, dia pugar masjid, dia kumpulkan Quran, disalinlah Quran. Para nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi tidak ada yang berani mengatakan, "Hei Utsman, ente ahli bid'ah." Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Akhirnya Utsman mengirim anak Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, untuk menjadi gubernur di Mesir. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada penyusup. Utsman habis kehilangan stempel yang ada di cincinnya. Dibuat stempel baru. Stempel yang itu adalah stempel kenabian, dari Nabi turun ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Utsman. Utsman hilang, lalu dibuatlah stempel baru. Ketika Muhammad bin Abu Bakar di perjalanan bawa pasukan beberapa orang, tiba-tiba datang orang ini bawa stempel yang hilang itu. Jadi ada yang nyuri. Apa kata si orang ini? "Hei Muhammad bin Abu Bakar, kamu dibatalkan jadi gubernur. Pulanglah." Muhammad bin Abu Bakar terima, tapi pengikutnya tidak terima. Kadang-kadang emang yang merusak imam itu pengikutnya. Yang merusak ustadz itu orang kiri kanan sampingnya. Kadang-kadang begitu. Coba aja antum melihat. Muhammad bin Abu Bakar dikompori, "Masa kamu sudah diangkat? Kamu kan anak khalifah pertama." Terus tiba-tiba diberhentikan. Ini Utsman gak bener ya. Akhirnya pasukan itu bawa kawan-kawannya ke Madinah. Rumah Utsman dikepung 40 hari 40 malam. Di hari ke-40 Utsman bermimpi ketemu Nabi, ingin menjemputnya. Diceritakan ke Abu Hurairah, dan ternyata kata Abu Hurairah, hari itu adalah hari wafatnya Utsman setelah ditusuk berkali-kali, dikeluarkan isi ususnya, dan Utsman masih bisa hidup, masih bisa baca Quran. Qurannya masih ada bercak darahnya. Itu Quran cuma disalin dulu 6 eksemplar, 6 buah. Sekarang Quran kita udah di mana-mana ya, bahkan ada di Android. Bapak saudara Allah, maka perpindahan Utsman ke Ali mirip dengan Umar ke Utsman. Mati dulu, tapi matinya dibunuh. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Saya tanya, pembunuhan khalifah itu bagian dari ajaran khilafah nggak? Nggak kan? Nggak masuk. Itu nggak masuk. Jadi biar kita ganti khalifah, bunuh dulu dia, nggak masuk. Ya. Maka dulu ada Syekh Ali Abdul Razik. Itu dia nggak mau kembali ke kekhalifahan. Karena mengatakan apa? Jangankan kalian, sahabat Nabi pun berdarah-darah ketika mempertahankan kekhalifahan. Akhirnya beliau dicopot dari gelar keulamaannya. Karena nggak mau kembali kepada kekhalifahan. Ya. Akhirnya Utsman wafat, yang tersisa dari ahlul halli wal aqdi siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Talha Zubair yang merupakan pengikut Utsman langsung baiat. Tapi sedihnya, itu Utsman dibunuh kapan? Utsman dibunuh di musim haji bulan Zulhijjah. Musim haji bulan Zulhijjah. Bolehkah bunuh orang di musim haji? Musim haji itu disebut bulan haram. Maka pembunuh Utsman laknatullah alaih, Allah laknat dia. Ya, dalam kitab-kitab ditulis laknatullah alaih ya. Saya jarang-jarang menggunakan kalimat ini ya. Seram juga kalimat laknat itu, kalau merinding juga ya. Telinga kita agak aneh rasanya dengar. Tapi begitu ulama-ulama menulis, Ibnu Katsir menulis laknatullah alaih. Akhirnya Talha Zubair mengejar kudanya supaya cepat sampai ke Mekah. Ternyata temannya Utsman dalam pemerintahan yang menjadi, kalau kita sekarang Dewan Pertimbangan Presidennya adalah Sayyidatuna Aisyah. Talha Zubair, Utsman itu satu kelompok, satu fraksi. Dia kejar, ingin melaporkan bahwa Utsman sudah wafat dan sekarang yang naik adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang sedang haji umrah itu semuanya gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman dan Umar sebelumnya, kecuali 2 gubernur, Gubernur Damaskus
Muawiyah, dan gubernur Basrah yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Sama-sama sahabat Nabi, tapi lebih tua Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya sampailah Thalhah dan Zubair di Mekah, membawa kabar itu. Semuanya sedih. Kenapa? Gubernur ini kan kehilangan induknya. Kenapa? Khalifahnya yang mengangkatnya yaitu Utsman sudah meninggal. Artinya mereka juga dicopot oleh Ali. Mereka dicopot semua oleh Ali. Namun hoax mulai berkembang. Bayangkan betapa bahayanya hoax ini. Karena hoax itu adalah tentara-tentara Dajjal. Apa hoaxnya? Yang bunuh Utsman itu adalah Ali dan teman-temannya. Ali adalah otak provokator yang menggerakkan kematian, pembunuhan Utsman. Aisyah mendengar itu langsung marah. Apa kata Thalhah Zubair? In qatalti qatalna. Jika engkau berperang, kami berperang wahai ibunda Aisyah. Akhirnya Aisyah bawa pasukan yang disebut pasukan Jamal. Apa arti Jamal? Jamal, bukan Jamal ya. Camel. Apa artinya? Onta. Dibawalah, karena Aisyah itu harus pakai tutup muka supaya tidak terbuka, maka diambillah onta yang punya 2 punuk, lalu dibuat kemah di atasnya. Yang memimpin perang saat itu pertama kali dalam Islam perempuan, tapi tidak bisa melihat ke depan secara leluasa. Maka Ibnu Umar teringat, wah, saya teringat sebuah hadis, la yufliha qaumun, ya, tidaklah sukses satu kaum yang memimpin mereka seorang walla amrahum imra'atun, yang memimpin mereka adalah seorang perempuan. Itu Nabi lagi ngomong tentang orang Persia yang dipimpin oleh putri kecil. Kata Ibnu Umar, jangan-jangan mirip nih. Tapi Ibnu Umar sudah punya firasat, ini pasti kalah. Ibnu Umar waktu itu masih golput. Jadi gerakan golput itu emang sudah ada, tapi nggak banyak. Sampai di Madinah apa yang terjadi? Orang-orang Aisyah mengirim ke diplomat, utusan ke Ali. Terjadi dialog dan nggak selesai. Kata orang Aisyah, yang bunuh nih kalian, yang bunuh Utsman kalian. Kami nuntut, beri kami kesempatan untuk menghukum, atau Anda hukum pembunuh Utsman, atau jangan-jangan Ali sendiri bunuh Utsman. Apa kata Ali? Ali cuma jawab, lastu biqatilihi, aku bukan yang membunuhnya. Tapi Ali tidak mendatangkan bukti. Akhirnya orang-orang Aisyah kemudian marah. Sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore perdebatan belum selesai. Makanya demo kalau sudah lewat jam 5 pasti chaos. Itu sejarahnya sudah jelas. Ini sejarahnya sudah jelas. Kira-kira tahun 37 ini ya, 37 Hijriah. Kita sudah membaca ini. Maka antum, siapa yang aktivis demo, tolong pulang sebelum jam 5. Kalau nggak kejadian lagi seperti zaman Aisyah dan Ali. Di saat itu panglimanya Aisyah adalah Thalhah Zubair. Thalhah Zubair Ali dijamin masuk surga. Dijamin masuk, disebut 10 orang yang dijamin masuk surga. Ali, Thalhah, Zubair. Thalhah nomor 5, Zubair nomor 6. Ini masuk surga, ini masuk surga, tapi beda 01 sama 02. Ya kan? Yang memerintah saat itu siapa? Ali, 01. 02-nya siapa? Aisyah. Ada 2 orang dijamin masuk surga di kalangan Aisyah. Siapa? Thalhah dan Zubair. Ada beberapa orang dijamin masuk surga di kalangan Ali. Perang mereka dalam masalah politik. Nah, ini penting kita garis bawahi, bahwa jaminan masuk surga tidak membuat orang sama dalam bab politik. Ini antum percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ini buktinya. Terbenam matahari, tiba-tiba ada penyusup provokator. Saya curiga itu adalah orang yang disusupi oleh Abdullah bin Sabah. Karena Abdullah bin Sabah itu dulu orang yang ingin memprovokasi Utsman, tapi Utsman usir. Lalu dia mendekati Ali, tapi Ali karena terbuka diterima aja. Akhirnya Thalhah dibunuh. Aisyah mendengar Thalhah dibunuh, gimana? Kalau kita lagi rame demo, ada yang teriak perang, satu aja yang teriak, oh itu bisa ramai itu.
Bisa semuanya bunuh-bunuhan. Ini yang disebut provokator. Ada satu lempar batu, semuanya ngambil batu, udah jempol jamroh aja ya. Allahu Akbar, sono juga Allahu Akbar. Terjadilah bunuh-membunuh dan wafatlah sekitar 5.000-an orang. 2/3 dari kelompok Aisyah, 1/3 dari Ali. Mau begitu diulang lagi? Mau diulang lagi nggak? Saya nggak mau. Ya, maka kita tidak menfatwakan. Kita ngikut ulama kita ya. Kita tidak memfatwakan demo itu haram, tapi kita memfatwakan anarkis haram. Sepakat? Nggak perlu masuk ke MUI yang itu ya. Semua kita udah tahu. Dan adik-adik yang suka demo, bapak-bapak yang masih hobi demo, jam 5 sore pulang. Kenapa? Sejarah jangan diulang. Sejarah jangan diulang. Akhirnya Aisyah kalah. Ali kemudian disebutkan dalam sejarah yang sahih mengatakan kepada istri Nabi, wahai ibunda Aisyah, sudahlah, kita cukupkan perang, sudah banyak yang mati, aku antar engkau ke tempat. Akhir dikawal oleh banyak orang ke rumah Aisyah. Semenjak saat itu Aisyah kemudian lebih banyak diam dalam masalah politik. Tapi ternyata Aisyah punya konflik lama dengan Ali. Antum pernah dengar hadisul ifki? Hadis mengenai Aisyah dituduh berselingkuh. Pernah? Lalu Ali mengatakan ke Nabi, Aisyah di kamar. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, talikha. Udahlah ya Rasulullah, talak saja Aisyah, kan banyak cewek-cewek di Madinah, banyak aww di Madinah. Apa kata Nabi? Nabi diam. Nabi nunggu wahyu. Aisyah dengar. Nah, ini kalau istri-istri antum itu dengar ya. Ada tiba-tiba orang ngomong, tat, mas, itu talak aja istrimu. Istri antum dengar tuh orang yang ngomong, pasti dia benci sama orang itu. Atau minimal ada luka. Jadi Aisyah punya luka terhadap Ali. Tapi bukan kebencian iman, cuma ke emosional sebagai seorang perempuan. Maka tidak benar orang Syiah mengatakan, man abghadha aliyan fahuwa munafik. Siapa yang membenci Ali munafik. Itu benci karena Allah, benci iman, bukan benci emosional. Yang itu nggak masuk ya. Saya pernah debat sama orang Syiah dalam bab ini. Insya Allah besok pagi kita bahas ya tentang Syiah. Maka kemudian selesai masalah itu, Ali berangkat ke Irak, pergi ke Siffin. Di situ mau berperang dengan Muawiyah, orang yang setia kepada Utsman, yang masih percaya dengan kabar burung bahwa Ali lah pembunuh Utsman. Hoax lagi nggak? Jadi sahabat Nabi dijamin masuk surga aja kena hoax, apalagi yang muka-mukanya belum tentu masuk surga ini ya. Itu WA-nya isinya hoax ya. Sampai berkokok itu hoaxnya. Jadi mereka pun kena hoax. Apa kata Muawiyah? Ali pembunuh berdarah dingin. Apa kata Ali? Muawiyah pembelot. Udah nggak ketemu, peranglah mereka di Siffin. Akhirnya kalah Muawiyah, tapi Muawiyah nggak mau kalah. Dia angkatlah mushaf. Dia ingat bahwa Ali itu paling takut dengan simbol. Takut dengan simbol Quran, simbol-simbol la ilaha illallah, takut. Akhirnya Ali mengajak, ayo kita damai, kita diplomasi. Dibuatlah namanya tahkim. Diutus dari Ali, diutus dari Muawiyah. Kalahlah Ali, pendek ceritanya begitu. Maka muncullah sistem yang berikut. Udah berapa? Tadi pemilihan langsung, wasiat, perwakilan. Terus dari Ali ke Muawiyah, sistemnya apa? Tahkim, arbitrase, diplomasi. Udah berapa sistem? 4 atau 5? Pemilihan langsung, wasiat, perwakilan, diplomasi atau arbitrase. Udah 4. Berarti sudah 4 sistem pemerintahan. Lalu Ali mau turun tapi transisi dulu. Yang memerintah saat itu PLT-nya, pejabat sementaranya adalah Hasan bin Ali, yang Nabi sudah ramalkan akan yuslih baina ta'ifatain.
yang akan mendamaikan antara kelompok simpatisan Ali dengan simpatisan Muawiyah. Selamat sudah, berarti sudah berapa? Udah 5. Lalu Muawiyah naik, Muawiyah meninggal, dia angkat sebelumnya putra mahkota siapa? Yazid. Muncullah yang ke-6. Itulah yang disebut pas 40 tahun dari Ali itu berhenti. Pas 40 tahun. Maka Nabi kita mengatakan khilafah yang mengikuti khilafahku 30 tahun, lalu setelahnya kembali menjadi monarki sampai 1924 kemarin berhenti monarki. Maka sekarang adalah masa untuk menyongsong kehancuran masa-masa otoriter. Jadi kita siap-siap, namun jangan galau. Hidupkan sunnah Nabi, menjadi orang-orang yang mengkaji hadis bersanad, akidah bersanad, fikih bersanad. Insya Allah nanti kita pantas menjadi tentara-tentara Al-Mahdi. Tentara Al-Mahdi itu nggak mesti nanti menghancurkan negara Indonesia ini, karena nanti antum coba lihat, khilafah Turki Utsmani itu bukan berarti itu satu negara besar, enggak. Khilafah Turki Utsmani membawahi sekian kerajaan-kerajaan, ada ratusan kerajaan Islam kecil-kecil, termasuk Samudra Pasai, Malaka, termasuk kerajaan Siak, kerajaan Pargaruyu, sampai ke Jawa sana. Semuanya mengatakan kan kami di bawah Turki Utsmani. Jadi nanti negara-negara kita ini kan sedang proses islamisasi. Gak usah khawatir, kita sudah nikah pakai ala Islam. Iya kan? Apalagi pergi haji, siapa yang jamin? Negara. Kalau di negara lain enggak, haji kita paling murah sedunia, Pak. Paham enggak? Jadi walaupun siapapun presidennya, haji kita paling murah sedunia. Paling murah. Di luar sana, haji itu mahal karena ngurusnya sendiri. Negara ini sudah mulai sangat Islami. Maka saya sudah dikabarkan banyak guru-guru kita yang ahli kolbu dan ahli sejarah dan ahli hadis. Kata mereka, semoga, bahkan bukan semoga lagi, insya Allah kebangkitan Mahdi dimulai dari sini. Amin. Ya, tapi berat juga nanti ya. Tapi Imam Mahdinya belum tentu tinggal di sini. Imam Mahdi pertahanan terakhirnya di Haramain, di Madinah, karena Madinah itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Maksudnya apa? Supaya negeri ini dijaga oleh Allah, jadikan negeri ini beramal seperti amal ulama Madinah. Itu maksudnya. Hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Sunnahnya bersanad, bukan sunnahnya berklaim. Ya, klaim doang, nggak ada. Harus buktikan sanadnya. Sehingga nanti kalau Imam Mahdi ditanya, mana bukti kamu? Ikut Imam Muslim, ikut Bukhari, kita tunjukin sanadnya. Baru betul ya, karena Imam Mahdi itu menggabungkan semua mazhab, semua manhaj, semua aliran ada di tangan beliau. Ada di tangan beliau, ya. Udah panjang sekali ceritanya nih. Saya sudah lama nggak cerita ini ya, saya pendam-pendam cerita ini ya. Dan khilafah yang akan nanti muncul, ini kabar gembiranya. Jadi mohon maaf, saya sedikit beda dengan kawan-kawan saya di luar sana. Bagi saya demokrasi itu adalah cara Allah untuk umat Islam menyongsong kemunculan Imam Mahdi. Karena kalau monarki nggak mungkin Imam Mahdi muncul. Kalau pakai monarki, Imam Mahdi nggak pernah diangkat menjadi putra mahkota. Tapi kalau pakai demokrasi, siapapun bisa jadi siapa. Imam Mahdi ini nanti popularitasnya akan berkembang. Baru kemudian khilafah ala minhajin nubuwah itu muncul. Dan itu tidak mungkin kecuali kepada orang yang berakidahnya sahih. Semoga kita termasuk tentara-tentaranya. Tentaranya Mahdi bukan bawa senjata dan panah dan berkuda saja, tapi juga masalah ekonomi, masalah militer, masalah pendidikan, semuanya. Seperti Rasulullah SAW membangun tentaranya di Madinah. Ada tentaranya yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang di bidang penginapan, ada yang di bidang militer, ada yang di bidang kuda, ada yang panah. Di masa Rasulullah, betul, dulu teknologinya cuma pakai panah. Maka pengikut Mahdi nanti harus menguasai juga senjata-senjata modern.
Meskipun nanti semuanya hancur kembali ke masa manual, itu nanti pikirnya, ya. Namun ingat, jangan untuk gerakan terorisme. Imam Mahdi tidak meridhoi orang-orang pelaku terorisme, enggak, ya. Tapi di Indonesia sudah banyak Imam Mahdi, ya. Di Dumai sudah ada satu tuh, udah wafat juga, ya. Udah jadi Imam Mahdi bentar lagi, ya. Nggak nyampe 7 tahun jadi imam dia, berarti nggak cocok dengan hadis itu. Thayyib. Bapak salamkan Allah. Nah, inilah pandangan lain setelah membaca Al-Quran, Sunnah, dan beberapa sejarah-sejarah mengenai khilafah. Alhamdulillah, untuk berbicara ini saya sudah menyiapkan bertahun-tahun lalu dengan membaca Al-Bidayah wa Nihayah 14 jilid karya Imam Ibnu Katsir, dan kitab Imam Asyuti tentang khilafah, dan kitab-kitab ulama lainnya. Sehingga kalau ada orang ngaku di luar sana, aku paling mengerti khilafah, tunggu dulu, ente sudah baca belum Al-Bidayah wan Nihayah? Sudah baca belum khilafahnya Imam Syuti? Kalau ilmunya pakai Google doang atau pakai buku-buku terjemahan doang, kita nggak percaya, ya. Namun saya tidak mengatakan saya paling mengerti tentang khilafah. Pasti ada yang lebih. Fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang alim ada orang alim.